Bentar, laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan merepresentasikan hasil kerja kami, yaitu perancangan jaringan Siskomsel 4G LTE di Kota Cirebon. Dengan saya sendiri Khalda Maisarah, dengan NIM 110118458, bersama rekan saya Nur Aliu, dengan NIM 11011844047. Untuk wilayah perancangan Kota Cirebon ini, Kota Cirebon terletak di daerah pantai utara Provinsi Jawa Barat bagian timur, dengan letak geografis yang strategis yang merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah yang melalui daerah utara atau pantai utara Pantura. Letak tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi. Untuk geografis Kota Cirebon terletak pada geografis 108,33 derajat dan 6,41 derajat lintang selatan pada pantai utara Pulau Jawa. Bagian timur Jawa Barat memanjang dari barat ke timur kurang lebihnya 8 km, utara selatan lebih kurangnya 11 km, dengan ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 5 meter. Dengan demikian, Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah administrasi kurang lebihnya 37,35 km persegi atau sama dengan kurang lebih 3.735,8 hektar. Berikut peta Kota Cirebon. Untuk parameter perencanaan Kota Cirebon, dengan simulasi atol, kami menggunakan perancangan jaringan untuk kebutuhan jaringan LTE hingga 3 tahun mendatang, yaitu dari tahun 2021, 2022, 2023, sampai 2024. Jumlah pengguna layanan LTE merupakan penduduk yang berada pada usia produktif dari umur 15 sampai 56 tahun. Tinggi UE 1,75 meter dan tinggi antena yang digunakan yaitu 45 meter. Antena yang digunakan yaitu antena trisektoral. Market share Telkomsel 58,9% di tahun 2020. Pengguna LTE 54,7%. Frekuensi yang digunakan adalah 1860 MHz. Metode perhitungan pet loss menggunakan COS 231. Untuk frekuensi dan bandwidth sesuai dengan Telkomsel seperti tabel yang kami tertera di sini. Berdasarkan jumlah penduduk di Kota Cirebon, kami menyimpulkan bahwa Kota Cirebon termasuk kota kategori dense urban, dikarenakan jumlah penduduk lebih dari 3.000 penduduk, dilihat dari tabel berikut. Adapun single user throughput LTE dengan parameter traffic VoIP, uplink-nya itu 1704,21, downlink-nya 1704,21. Untuk video conference-nya, uplink-nya 366,69 dan downlink-nya 247,5935. Dan untuk traffic parameternya bisa dilihat seperti ini, ada VoIP, video conference, gaming, streaming media, IMS signaling, browsing, FTP, video phone, email, P2P sharing, dan SUT KBPS. Berikut data throughput modulation dengan bandwidth 1,4 sampai 20 MHz dengan percobaan modulasi dari QPSK 16 QAM dan 64 QAM. LTE planning melakukan perhitungan berdasarkan dua hal, yaitu capacity planning dan coverage planning. Untuk capacity planning merupakan perencanaan kapasitas sistem agar bekerja sesuai dengan kinerja yang diinginkan, baik memenuhi kebutuhan saat ini maupun waktu yang akan datang, berkaitan dengan tingkat kemampuan jaringan terhadap kualitas. Untuk parameter capacity planning, kami memiliki data luas wilayah jumlah penduduk Kota Cirebon 2021 yaitu 107,3 km persegi. Jumlah penduduk Kota Cirebon 2021 yaitu 2.270.621 jiwa. Usia produktif yang sudah kami hitung dari umur 15 sampai 56 tahun yaitu sekitar 1.533.364 jiwa. Untuk growth faktornya atau laju pendudukannya yaitu 4,38%, cellular penetration-nya 67%, market share Telkomsel 2020 yaitu 58,9%, dan 4G LTE penetration-nya yaitu 54,7%.
Nilai ini kami hitung berdasarkan perhitungan yang sudah kami lampirkan di laporan sebelumnya. Untuk di sini kami hanya menampilkan hasil perhitungannya saja. Untuk network throughput Kota Cirebon, yaitu total user uplink dan downlinknya yaitu 170,679. SUT uplinknya 10,80179 dan downlinknya 44,772. Network throughput IP-nya untuk uplink 2.022.721,591 dan downlinknya 8.383.915,176. Network throughput IP Mbps yaitu 2.022.721.591 dan downlinknya 8.383.915.176. Berikut juga network throughput MAC layer-nya yaitu uplink 2.064.001 dan downlinknya 8.555.015. Berikut tabel SINR distribution dan beberapa persamaannya. Di sini ada site calculation untuk Kota Cirebon dengan parameter area wide kilometer persegi, user, network throughput MAC layer, cell average, site capacity, number of site, number of user, cell coverage, dan cell radius. Untuk parameter listnya ada model propagasi, kategori wilayahnya, ada dense urban, tinggi UE-nya 1,75 meter, tinggi antenanya 45 meter, frekuensinya 1860 MHz, CM-nya 3 dB, sel radiusnya 1,24 km. Coverage planning. Untuk MAPL downlinknya, kami mendapatkan nilai sekitar 146,777. Coverage planning, nilai maksimum allow pet loss atau MAPL-nya diperangkat dibandingkan dengan nilai perhitungan pet loss di Kota Cirebon. Site calculation untuk cell coverage dengan rumus 1,95 kali 2,6 kali D kuadrat dapatkan hasil yaitu 13,305708 km. Untuk number of cell-nya, uplink-nya 11.354,498 site, untuk downlink-nya 2283,951 site. Nilai MAPL yang didapatkan dari coverage planning sebanyak 146,777 dB dengan nilai ANBTX power sebesar 58 dBm dengan luas wilayah 173 km persegi dan D-nya 1,62 km. Berdasarkan hasil yang dihitung pada MAPL dari capacity planning dan membandingkan dengan MAPL coverage berikut, kita dapat mengetahui nilai pet loss yang ada sudah memenuhi standar dari coverage planning. Selanjutnya, untuk simulasi dan software ATOL akan dijelaskan oleh Nur Aliyu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi software ATOL capacity planning di Kota Cirebon dengan area wide Kota Cirebon yaitu 107,8 km persegi dengan number of site dari Kota Cirebon tersendiri yaitu 82. Adapun tahap untuk melakukan simulasi dari software ATOL tersendiri yaitu melakukan plotting wilayah pada focus zone yang sudah kami plotting yang tertera di sini yaitu pada garis berbentuk yang warna hijau. Selanjutnya melakukan cooperating zone yang kami plotting di sini dengan garis warna merah. Selanjutnya dalam menentukan plotting size kami memperoleh site capacity-nya dengan sebanyak 82 dan kami memplottingnya dengan jarak ditentukan oleh jarak-jarak atau space. Selanjutnya yaitu dalam melakukan simulasi software ATOL ini melakukan 3 prediksi. Yang pertama yaitu coverage by transmitter, yang kedua effective signal analysis, yang ketiga coverage by C2N plus N level downlink. Next. Nah, di sini yang pertama yaitu kami menganalisis coverage by transmitter
C2I plus N level downlink. Yang pertama itu kami menentukan titik tertinggi pada grafik CDF-nya, yaitu di angka 98,35%. Dengan PDSC yaitu minus 0,65. Di sini dikategorikan sebagai baik karena dikategorikan sebagai baik itu ketika kurang dari sama dengan 90 dBm. Dengan nilai rata-rata yaitu 6,74 dan standar deviation-nya itu 5,11. Next. Nah, ini merupakan grafik histogram dari coverage by C2N plus N level downlink. Next. Selanjutnya yaitu grafik dari analisis kedua, yaitu efektif signal analysis downlink. Berikut merupakan grafiknya dengan RSRP di next dulu. Dengan RSIP-nya yaitu minus 109,1 dengan 38,2 km persegi. Hal ini kurang baik karena dikatakan baik ketika dia minus 90 dBm. Dengan standar deviation-nya yaitu 5,84. Dan caranya itu sama seperti sebelumnya, yaitu mencari titik tertinggi dari kurva tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.